You see, the Indonesian government has banned the new iPhone 16. Apple has been banned from selling the iPhone 16 in Indonesia. Apple's been having a stellar year, reaching its highest third quarterly sales volumes ever. It's been helped by brisk business in markets like Indonesia. Persetujuan yang notabene sudah di-ACC oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut diprediksi bakal mentah lagi. Justru Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, merundingkan kembali rencana Apple tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya, Lara Setia Dinda Permeswari, dalam Jurnal KBA. Sikap tegas Kementerian Perdagangan terkait larangan penjualan iPhone 16 dinilai wajar. Namun, di sisi lain, visi Presiden Prabowo Subianto untuk industrialisasi Indonesia ini menghadapi tantangan besar, sebab persyaratan konten lokal ini dapat menghalangi investasi internasional lainnya. Indonesia says the aim is to create a level playing field for all investors. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok setidaknya berdampak pada perusahaan smartphone atau telepon pintar mewah berkelas dari negara paman Sam ini, yakni Apple. Rencana pemasaran seri terbarunya, iPhone 16 di Indonesia, telah disusul rencana Apple untuk menginvestasikan $1 miliar AS untuk pembangunan pabriknya di Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Hanya saja, persetujuan yang notabene sudah di-ACC oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut diprediksi bakal mentah lagi. Dilansir KBA News TV dari laman Tech in Asia, Rabu, tanggal 26 Februari tahun 2025, justru Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, merundingkan kembali rencana Apple tersebut yang terkait dengan persyaratan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Apple has been banned from selling the iPhone 16 in Indonesia after the government said it failed to meet local investment requirements. Apple was required to source 40% of its components locally and to make a certain investment in the country. It had previously committed to investing just over $107 million, but only invested around $95 million. But Indonesia is going a different way. They're using open threats. You see, the Indonesian government has banned the new iPhone 16. It cannot be sold inside the country. In Indonesia, you do not get the iPhone 16. Why? Because it does not meet local rules. Indonesia says all smartphones should have 40% domestic parts. 40% parts must be made locally. If not, those phones cannot be sold in the country. Pasar di Indonesia memang terbesar di Asia Tenggara yang juga diakui oleh pihak Apple. Sedangkan di AS sendiri, Apple akan kesulitan menghadapi perang melawan smartphone sejenis buatan China yang diprediksi tetap akan membanjiri pasar negeri paman Sam dengan harga yang bersaing karena semua produk China sudah dikenai tarif impor 10% oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Awalnya, Apple dan pemerintah Indonesia telah mencapai kesepakatan untuk mencabut larangan penjualan iPhone 16 di tanah air. Kesepakatan tersebut, yang dikonfirmasi oleh sumber yang mengetahui situasi tersebut, mengakhiri kebuntuan selama 5 bulan sejak Oktober tahun 2024. Hal ini mencakup komitmen Apple untuk investasi $1 miliar AS di Indonesia yang difokuskan pada penelitian dan pengembangan lokal, sebagaimana dilansir KBA News TV dari laman Tech in Asia, Rabu, tanggal 26 Februari tahun 2025. Larangan tersebut diberlakukan pada Oktober tahun 2024 ketika Apple tidak memenuhi peraturan produksi ponsel pintar dan tablet dalam negeri di Indonesia. Kementerian Perindustrian menunda pencabutan larangan tersebut dan mencari persyaratan yang lebih baik. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Apple akan mendukung program inovasi yang bertujuan untuk mengembangkan bakat lokal dalam penelitian dan pengembangan. Ini akan melampaui Apple Academies yang ada saat ini. Kendati begitu, masih dari Asia Intech, sebuah sumber mengabarkan bahwa belum ada rencana lagi untuk Apple memproduksi iPhone di Indonesia. Istilahnya, mood Apple sudah hilang, menyusul kakunya birokrasi pemerintah Indonesia.
Jika pabrik di Batam terwujud, menurut kantor berita Jerman, Deutsche Welle atau DW baru-baru ini yang dilansir dari koran Jepang, Nikkei Asia, Apple berpotensi memenuhi syarat TKDN yang selama ini menjadi kendala utama penjualan iPhone 16 di tanah air. Pemerintah Indonesia telah melarang penjualan iPhone 16 karena Apple dinilai belum memenuhi komitmennya dalam investasi lokal. Regulator Indonesia sejak Oktober tahun 2024 menolak proposal Apple yang diharapkan oleh raksasa teknologi itu akan membuka jalan bagi penjualan iPhone 16 di Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara. Indonesia membutuhkan 40% suku cadang yang digunakan pada ponsel pintar tertentu untuk diproduksi di dalam negeri. Untuk mematuhinya, Apple telah mengusulkan investasi $1 miliar AS di fasilitas manufaktur di Pulau Batam untuk memproduksi suku cadang perangkat pelacak AirTag. Namun, Menteri Agus Gumiwang menegaskan, karena AirTag bukan komponen iPhone, maka fasilitas tersebut tidak akan memperhitungkan aturan komponen produksi lokal untuk iPhone 16 yang diluncurkan pada September tahun 2024. Sebelum larangan penjualan lokal pertama kali diumumkan, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN mewajibkan komponen produksi dalam negeri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perangkat, baik itu smartphone, tablet, atau komputer. Aryo Medianto Aji, analis pasar ponsel pintar yang berbasis di Jakarta, menengarai kepada DW bahwa tampaknya Apple tidak memahami aturan skema TKDN. Karena AirTag merupakan aksesoris yang dijual terpisah dari ponsel itu sendiri, maka dengan investasi yang besar pun AirTag tidak akan menyumbang persentase TKDN. Idealnya, Apple mendirikan pabrik di Indonesia yang komponennya bisa diproduksi di dalam negeri dan disertakan dalam kemasan penjualan perangkat Apple. Misalnya adaptor, kabel data, earphone, case. Bahkan komponen sederhana yang ada di kemasan dan manualnya memiliki bobot penilaian tersendiri. Sementara itu, dilansir dari Business Insider, Apple awalnya menawarkan investasi $100 juta AS di Indonesia untuk mencabut larangan penjualan iPhone 16 di negara berpenduduk terbesar keempat di dunia itu. Penawaran itu dikutip dari Bloomberg. Raksasa teknologi yang berbasis di Cupertino AS ini mengajukan tawaran tersebut sebagai upaya untuk menembus lebih jauh pasar teknologi yang sedang berkembang di Indonesia. Juga, sebelumnya, Apple juga mengusulkan pembayaran $10 juta AS untuk pembangunan sebuah pabrik di Bandung, Jawa Barat. Bloomberg melaporkan, pabrik tersebut akan memproduksi aksesoris dan komponen. Negara di Asia Tenggara ini memang mewajibkan setidaknya 40% bahan pembuat ponsel pintar dan tablet yang dijual di toko-toko secara nasional berasal dari produsen Indonesia. Ini sebuah langkah untuk melindungi produsen lokal dan menarik investasi asing. Kementerian Perindustrian Indonesia pada Oktober tahun 2024 menyatakan bahwa iPhone 16 tidak dapat diimpor untuk dijual karena Apple belum memenuhi komitmen investasinya untuk memperoleh sertifikasi tingkat konten lokal. Dinyatakan bahwa jika 9.000 unit iPhone 16 yang sudah masuk ke negara itu diperdagangkan, maka akan digolongkan ilegal. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan. Tonton terus Jurnal KBA, jangan lewatkan, hanya di KBA News. Demikian laporan berita. Kali ini, saya, Lara Setiadina Perwaswari dan segenap kru KBA News undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.